Silakan karena Pak Aris. sudah 30 menit kita telat. Tambah kagak Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Sama muda. sehat. Kening nama lebar Pak Aris. Tambah mengkilek kening yo. Mekiri seminar Pak Jalal. Semoga Pak Aris tetap sehat. Seminar proposal disertasi ya. Itu spidol suta tuh Pak Aris. Oh iya ya. Apa itu? Nah, Ini mulai Pak Aris nih. audio siapa ini? Untuk mahasiswa lagi. Maaf. Untuk mahasiswa. Wah, untuk mahasiswa ini nih. Ya, program Pak Aris untuk Mas Dua kan. Tak apalah. Host mohon dikondisikan audionya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini. Kita santai aja Bapak Ibu ya. Santai saja. Pelatihan pada siang hari ini kita akan memfokuskan terkait dengan penggunaan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Jadi pada tahun akademik ya, mulai tahun akademik 2021-2022 ini kita sudah mengimplementasikan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Nah, ini termasuk pasca sarjana gitu, dari jenjang S1, S2 dan S3 itu semua sudah menggunakan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Nah, agenda pada siang hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu saat ini kami akan sedikit memberikan pengantar terkait dengan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Kemudian nanti kedua, sesi pemaparan teknis kaitannya dengan akun dan penggunaan sistem informasi akademik terintegrasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sistem informasi akademik terintegrasi ini merupakan sebuah sistem yang kita kembangkan dalam rangka untuk menjawab dan juga menyelesaikan berbagai macam masalah kendala yang kita hadapi kaitannya dengan data dan sistem. Nah, sistem informasi akademik ini, Bapak Ibu sekalian, pertama, ini berbeda dengan sistem informasi akademik yang sebelumnya. Dalam hal pertama itu adalah terkait dengan proses perolehan NIM mahasiswa. Jadi pada saat ini dengan menggunakan sistem informasi akademik itu mahasiswa langsung mendapatkan NIM ketika mereka melakukan pembayaran UKT atau SPP bagi pasca sarjana di bank yang telah ditentukan. Sehingga nanti ketika melakukan proses pembayaran, di bukti pembayarannya itu nanti akan tertera NIM secara langsung di situ, ya, dengan PIN siakatnya. Nah, ini kita berikhtiar, mungkin yang selama ini sebelumnya itu NIM didapatkan oleh mahasiswa itu membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dengan sistem informasi akademik ini yang terintegrasi dapat secara otomatis dan cepat. Ketika mahasiswa melakukan proses pembayaran di bank, langsung mendapatkan NIM di bukti pembayarannya itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah mendapatkan NIM dan juga PIN siakat, mahasiswa sudah bisa melakukan proses akademiknya melalui akunnya masing-masing karena mereka akan login menggunakan NIM dan PIN yang diberikan ketika melakukan pembayaran UKT atau SPP. Nah, setelah itu, di sini baru beberapa minggu yang lalu kami menyelesaikan sistem kartu tanda mahasiswa. Jadi dengan adanya sistem terintegrasi ini, setelah mahasiswa melakukan proses pembayaran melalui bank,
itu datanya langsung terkonek, terintegrasi ke aplikasi kartu tanda mahasiswa. Nah, sehingga kartu tanda mahasiswa itu bisa langsung diperoleh oleh mahasiswa secara cepat, ya, melebihi cepatnya sebelumnya, ya. Sebelumnya mungkin sampai dengan 1 semester gitu ya, paling lama baru mendapatkan, karena dia belum terintegrasi. Data masih diambil secara manual, kemudian ditransfer ke percetakan dan lain sebagainya. Nah, namun dengan adanya sistem KTM ini, ya, pihak akademik itu langsung dapat mengambil datanya secara integrasi dan bisa langsung mencetak kartu mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa lebih cepat untuk mendapatkan kartu mahasiswanya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kartu mahasiswa yang ada di dalam sistem terintegrasi ini dia sudah bisa multi service sebenarnya, ya Pak Bu, ya, sebenarnya multi service. Artinya apa? Nanti datanya bisa digunakan di perpustakaan, ya, bisa dipergunakan di bagian-bagian yang lain gitu. Nah, namun untuk mencapai ke sana kita butuh proses, ya, step by step-nya. Yang jelas pondasinya sudah kita bangun, tinggal nanti pengembangan lebih lanjutnya di pihak-pihak yang terkait itu akan bisa menggunakan data tersebut untuk berbagai macam proses layanan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kartu mahasiswa itu didapatkan, lanjut proses kontrak mata kuliah. Nah, mulai mahasiswa semester 1 ya, tahun akademik 2021-2022 khususnya Bapak Ibu di pasca sarjana ini mahasiswa sudah melakukan kontrak online. Ya, jadi mahasiswa pasca sarjana khususnya sudah melakukan kontrak online. Kemudian nanti di dalam perkuliahannya ini Bapak Ibu yang sementara saat ini mengajar di semester 1 nanti akan diberikan akun. Akan diberikan akun oleh kami nanti setelah materi ini. Dan akun tersebut nantinya itu akan digunakan untuk proses perkuliahan. Pertama, jadi nanti Bapak Ibu ke depannya Pak Bu ya, ke depannya ini bagi Bapak Ibu yang saat ini mengajar di semester 1 atau nanti Bapak Ibu yang lainnya ya, Bapak Ibu dosen yang lainnya pastinya akan menggunakan sistem ini walaupun untuk saat ini belum, karena nanti semester berikutnya yang saat ini semester 1 menjadi semester 2 itu menggunakan sistem ini, dan mahasiswa nanti, mahasiswa baru yang akan datang pun sudah menggunakan ini. Jadi secara perlahan seluruh perkuliahan nanti akan menggunakan sistem informasi akademik yang terintegrasi ini. Nah, di dalam proses perkuliahannya nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan presensi perkuliahan melalui sistem. Ya, walaupun nanti pihak akademik administrasi masih menyediakan secara dokumen, namun kita perlahan itu sudah mulai di-input ke dalam sistem. Atau contoh saat ini misalnya kita melakukan perkuliahan di sebuah lokal, nah kita buka sebagai seorang dosen nanti akun, login, kemudian di situ ada nama mahasiswanya, nanti akan kami jelaskan teknisnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nanti di situ silakan diisi ya presensinya, kehadirannya, dengan realisasi RPS-nya pun di-input secara online. Nah, ini adalah untuk salah satunya adalah untuk merekam aktivitas perkuliahan di kampus kita. Karena di dalam pedoman akademik yang kita ketahui, kalau saya tidak salah ingat, bahwa mahasiswa yang berhak untuk mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti minimal 75% perkuliahan. Nah, itu kan selama ini belum diterapkan gitu ya. Belum diterapkan ada proses seperti itu. Pokoknya mahasiswa waktunya UAS, UAS gitu kan, tanpa mengindahkan aturan-aturan akademik yang ada gitu. Nah, makanya dengan adanya sistem ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk setiap perkuliahan input ya, daftar hadirnya, kehadiran mahasiswanya, kemudian realisasi RPS-nya. Nah, dengan demikian nanti sistem akan merekap secara otomatis di akhir semester siapa yang berhak untuk mengikuti semester gitu, yang memenuhi persyaratannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai kontrol di bagian prodi. Oleh sebab itu nanti mungkin minggu-minggu depan kami akan melakukan pelatihan untuk prodi dan kami akan memberikan akun kepada prodi.
Nah, sehingga prodi di sini akan bisa memantau aktivitas perkuliahan mahasiswanya. Jadi di situ akan terlihat siapa mahasiswa yang tidak pernah hadir gitu kan, siapa mahasiswa yang aktif, siapa yang izin dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, data yang ada terkait dengan mahasiswa di kampus kita itu nantinya satu. Kita berharap seperti itu. Antara di akademik, antara di fakultas ataupun pasca sarjana, di prodi, dan juga di kami di PT IPD serta keuangan itu datanya satu. Karena apa? Kita berusaha untuk mengintegrasikan data yang ada. Nah, dengan demikian nanti prosesnya itu kita atur. Satu contoh, untuk memproses status mahasiswa yang cuti, kemudian juga yang drop out ataupun yang pindah, itu kan kewenangannya ada di akademik rektorat. Nah, nanti pihak akademik rektorat sudah kami beri akun, tinggal mereka nanti mengubah statusnya. Status mahasiswa misalnya Aris gitu, di situ cuti. Nah, nanti dari akademik itu sudah diubah statusnya menjadi cuti dan seluruh data yang ada di fakultas dan ada di prodi semuanya berstatus cuti atas nama Aris tadi gitu. Nah, sehingga kita one data, kita berusaha untuk seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu terkait dengan proses perkuliahan. Nah, kemudian kita juga sudah mengembangkan sistem di akhir tahun 2021 kemarin. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini clear, selesai, bahwa seluruh proses akademik ya termasuk munakosa, kemudian yudisium, wisuda, pendataan ijazah sampai dengan alumni itu sudah by system. Nah, sehingga proses akademik mahasiswa dari mulai masuk sampai dengan menjadi alumni itu sudah by system semuanya gitu. Nah, itu di tahun 2021 ini kemarin insya Allah sudah terwujud, tinggal kita maksimalkan saja. Dan tahun 2022 ini kita beralih fokus kepada sistem-sistem yang lain. Nah, sehingga nanti ke depannya kita secara bertahap mengurangi penggunaan kertas. Jadi nanti pelaporan LKD, pelaporan remunerasi itu kita tidak menggunakan scan-scan dokumen lagi. Karena kenapa? Karena kita tinggal klaim data saja, klaim data, klaim dokumen dari sistem-sistem yang terkait. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ke depannya kita berharap ya, mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua kita bisa terus meningkatkan kualitas layanan kita dan juga dapat mengatasi berbagai macam kendala yang kita hadapi selama ini terkait dengan data dan sistem itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk siang hari ini kita fokuskan terlebih dahulu nanti terkait dengan proses input nilai bagi mahasiswa semester 1, baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Jadi nanti di dalam prosesnya memang karena sistem ini baru ya belum lama selesai gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi belum bisa maksimal, jadi masih ada step by step yang kita skip. Namun nanti di semester yang akan datang seluruhnya insya Allah sudah berjalan dengan normal. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menginput presensi dari awal perkuliahan sampai dengan akhirnya nanti. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Namun untuk saat ini yang penting fokusnya adalah bagaimana nilai itu bisa terinput dan nantinya kita bisa tertib di dalam pelaporan PDDikti. Karena masalah PDDikti ini adalah berawal dari data yang kecil-kecil seperti ini Pak Bu. Kalau data-data yang kecil seperti ini aman, tertib, ya kita insya Allah tidak akan menemukan kendala di dalam proses pelaporan PDDikti karena pelaporan PDDikti ini akan digunakan untuk berbagai macam kepentingan terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di sesi pengantar ini. Nah, namun sebelum masuk pada sesi sharing teknis dari tim kami, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang belum jelas terkait dengan apa yang saya sampaikan, kami persilakan. Mas Aris. Silakan Pak Bu. Ya, Pak Jalal, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris dan Bapak Ibu semua hadir di Zoom ini. Singkat Mas Aris, ini kan Mas saya sampaikan ini luar biasa gebrakan Mas Aris atau teman-teman timnya. Ini kan kita akan mengadakan apa ya, sistem presensi dan sebagainya itu. Ini kan ya awalnya di semester 1 yang saat ini sampai untuk akan datang. Ya. Berarti Mas Haris semester 3, 5, dan 7, S1 atau semester 3, S2, dan S3 itu kan belum terkonek, terintegrasi dalam sistem ini. Gitu.
Itu nanti apakah masih seperti yang lama atau menguat seperti apa. Yang kedua Mas Haris, ini kan kita pembelajaran sistem ini kan ketika kita bertemu pandemi COVID ini gitu ya. Nah, ke depan kemungkinan kita kan tatap muka langsung. Nah, ketika tatap muka langsung terkait dengan hal-hal yang sifatnya misalnya presensi, tugas-tugas segala macam itu nanti gimana Mas Haris? Ya. Itu saja Mas Haris, singkat. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Jalal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya gini Pak Bu ya, kita open aja gitu kan karena kita keluarga semuanya. Pada prinsipnya sebenarnya kami ingin memigrasikan seluruh data mahasiswa lama gitu ya, biar full terintegrasi. Nah, namun banyak faktor Pak Bu yang jadi pertimbangan kami, diantaranya adalah kelengkapan data selama ini gitu. Nah, itu diantara salah satu faktor sehingga banyak hal gitu yang tidak memungkinkan untuk secara totalitas mahasiswa lama pun untuk bisa kita ikutkan ke dalam sistem ini. Nah, dengan demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya kami memutuskan untuk mulai dari mahasiswa semester 1. Nah, untuk mahasiswa yang semester atas, semester 3 dan semester 5, ini menggunakan sistem yang lama, Pak Jalal dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, masih sistem yang lama, siakat yang lama. Nah, untuk pasca juga itu kan kita sejak Pak Dir nih, sejak Pak Dir sekarang memimpin pasca, kita sering koordinasi dan juga melakukan tindakan-tindakan terkait dengan penertiban data bahwa seluruh data mahasiswa itu harus dimasukkan ke dalam siakat gitu. Karena ini sangat fatal ketika data itu tidak ada, berefek pada ijazah yang akan diterima oleh mahasiswa di kemudian hari. Nah, jadi begitu Pak Jalal pertama yang bisa kami sampaikan. Untuk sistem terintegrasi ini kita mulai di semester yang pertama, semester 1 saat ini. Untuk semester 2 dan semester 3 masih menggunakan sistem yang lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sistem ini kita akan gunakan secara totalitas tidak hanya dalam masa pandemi ini, Pak Jalal. Jadi nanti ketika kondisi sudah pulih dan kita tatap muka, tetap sistem ini akan tetap kita gunakan gitu, kita gunakan. Karena memang kita sadari gitu kan, dengan adanya berbagai macam tuntutan kita tidak bisa berdiam diri dan merasa cukup dengan yang ada. Makanya kita terus berusaha untuk melakukan inovasi dan juga pembenahan-pembenahan terkait dengan itu semua gitu Pak Jalal. Jadi intinya sistem ini diberlakukan bukan hanya di masa pandemi saja. Pokoknya dari mulai saat ini sampai seterusnya gitu Pak Jalal. Itu. Nah, kemudian juga terkait dengan e-learning Bapak Ibu sekalian. Jadi e-learning ini ya kan ada wacana bahwasannya e-learning tetap digunakan walaupun tatap muka, nanti hanya persentasenya saja gitu ya, persentasenya aja diatur. Nah, nanti ke depannya kita sudah mengembangkan juga bahwa e-learning yang ada, yang kita baru kembangkan ini, dia akan secara otomatis apabila digunakan, mahasiswa kontrak mata kuliah dia secara otomatis akan masuk ke dalam kelas perkuliahan. Nah, beda dengan selama ini. Selama ini kita menginputkan secara manual gitu. Ini akan secara integrasi. Nah, maksud integrasi di situ, Pak Bu. Jika mahasiswa melakukan kontrak melalui siakat mata kuliah misalnya manajemen pendidikan lokal 1A, maka dia akan otomatis mahasiswa yang bersangkutan akan masuk ke dalam kelas e-learning mata kuliah tersebut tanpa harus diproses gitu, Pak Bu. Nah, itu di situ. Nah, kemudian juga terkait dengan nilai juga nantinya, nilai pun dia sudah terintegrasi. Ketika melakukan penilaian di e-learning maka otomatis masuk ke siakat gitu Pak Bu. Nah, di situ terkait dengan integrasinya dan juga menjawab pertanyaan dari Pak Jalal tadi. Terima kasih Pak Jalal, semoga cukup dan puas jawabannya. Oke, Mas Haris, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang telah kami sampaikan? Cukup Bapak Ibu ya? Kalau cukup kita lanjut, namun perlu kami tekankan Bapak Ibu, sebuah perubahan itu kita pasti penuh dengan konsekuensi. Tidak bisa perubahan itu langsung pada tahapan sempurna, jadi kendala, kemudian trouble, error, dan lain sebagainya. Ini satu hal yang pasti akan kita temukan di dalam proses implementasi sistem.
Nah, namun bagi kami itu merupakan satu hal yang harus kita hadapi. Tidak ada perubahan tanpa konsekuensi, tanpa kendala dan lain sebagainya. Namun kendala tersebut jangan dianggap sebagai satu hal yang negatif karena itu akan semakin mempertajam dan juga membekali diri kita dalam menghadapi dan juga kesuksesan pengembangan sebuah sistem. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti apabila di dalam proses implementasinya ini pasti ya, pasti. Saya pribadi meyakini pasti akan menemukan kendala karena satu hal yang baru, kemudian juga dengan kondisi yang ada gitu, satu hal yang pasti kita akan temukan kendala-kendala tersebut. Jadi mohon supportnya, mohon dukungannya, dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk terus mengawal sistem ini. Mudah-mudahan ini adalah kita jadikan sebagai ikhtiar untuk kita terus meningkatkan kualitas layanan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk Sedikit, selanjutnya. Pak Aris ada sedikit. Ya, silakan. Terima kasih atas Dengan Bapak siapa penjelasannya. ini? Pak Jam Rizal, silakan. Ya, dapat dipahami penjelasan Pak Aris. Saya mau tanya sedikit saja. Kondisi pandemi Ya, Pak. COVID-19 ini kan kita tidak tahu, Pak. Ini Omikron lagi bergejolak juga ini. Andaikan suatu ketika nanti siakat ini sudah berjalan dengan bertahap oleh mahasiswa dan kita para dosen, sementara kita perkuliahan dengan terpaksa kondisi tertentu dilakukan secara online, tentu menggunakan e-learning, dilanjutkan dengan Zoom dan segala macamnya. Kedua sistem ini ada presensinya, Pak. Kalau mahasiswa hanya mengisi salah satu, apakah dia terintegrasi? Apa harus kedua-duanya di e-learning presensi, di siakat juga presensi? Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti untuk e-learningnya, karena itu sudah terintegrasi, dia akan bisa diklaim, Pak. Jadi melakukan presensi di e-learning itu nanti akan bisa diklaim untuk proses di siakatnya gitu, Pak. Nah, makanya nanti itulah yang kami istilahkan dengan integrasi itu. Jadi tidak perlu mengisi keduanya gitu. Hanya membutuhkan sebuah proses klaim aja gitu. Nanti dari siakatnya itu akan mengklaim daftar hadir yang diisi oleh mahasiswa ketika melakukan proses perkuliahan di e-learningnya. Itu Pak Jamil Rizal. Siap, lanjut. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup ya. Nanti sambil jalan aja, sambil jalan apabila masih ada yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung dikomunikasikan. Dan untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Lukman dan tim untuk menyampaikan sharing teknisnya terkait dengan penggunaan akun dan juga sistem siakat terintegrasi ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris yang saya hormati dan yang saya hormati juga Ibu dosen. Baik, Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Sarip. Biasa saya dipanggil Lukman. Untuk kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit sharing tentang siakat terintegrasi yang telah disebutkan oleh Pak Aris pada awal tadi. Oke, mungkin langsung saja kepada materinya. Tuh, saya izin share screen. Nah, yang pertama kali yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah mendapatkan akun siakatnya. Nah, untuk mendapatkan akun bisa cek akun di link berikut. Silakan diakses. Oke. Nah, di sini sudah ada nomor ID, nama, dan password. Nah, nomor ID di sini berlaku sebagai username dan password di sini berlaku sebagai password yang dapat digunakan untuk masuk ke
sistem akademik UIN Jambi yang terintegrasi. Nah, setelah mendapatkan akun, nomor ID yang menjadi username dan password, Bapak Ibu sekalian dapat masuk ke siakatnya melalui alamat akademik.uinjambi.ac.id. Saya coba. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Untuk masuk menggunakan username dan password. Username tadi adalah nomor ID yang ada di sini. Dan password yang ada di kolom password. Bapak Ibu bisa mencari datanya berdasarkan nama nama lengkap. Setelah mendapatkan password dan coba untuk login ke sini, apabila Bapak Ibu ingin mereset atau mengubah passwordnya, bisa di URL ada di sebelahnya. Untuk ubah password ada di resetpassword.uinjambi.ac.id. Oke, lanjut. Ini ada sedikit penjelasan. Jika gagal login, coba gunakan password Suta Demia tanpa angka di belakang. Nah, di sini ada beberapa di sini passwordnya ada angka di belakang maksudnya. Nah, jika gagal masuk ke sistem akademik ini, misalnya passwordnya salah, gitu. Jika passwordnya salah, maka coba gunakan password tanpa angka di belakang, Suta Demia tanpa angka di belakang. Oke. Setelah berhasil login, langsung saja di sini saya contohkan menjadi salah satu dosen atau akun dosen. Nah, ini adalah tampilan awal halaman utama setelah proses login. Nah, untuk tutorialnya bisa diakses di bit.ly/tutor dosen UIN. Ini adalah sedikit panduan atau tutorial ya. Sebelum masuk ke pengisian presensi dan penginputan nilai, ini ada penjelasan terkait alur proses perkuliahannya. Nah, di sini ada dua, jadi dosen itu berkaitan dengan ICT fakultas. Jadi ada ada komunikasi antara ICT dan dosen di sistem ini. Nah, di sini yang sebelah kiri adalah kolom selaku ICT Prodi atau fakultas, dan sebelah kanan itu hak akses ya, hak aksesnya dosen dan hak aksesnya ICT fakultas. Nah, pertama sedikit saya ini menjelaskan tentang alur prosesnya. Pertama, ICT melakukan pengaturan DPA atau dosen penasihat akademik. Setelah ICT mendata DPA, lalu ICT membuat jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan, setelah ICT membuat jadwal perkuliahan, maka ICT akan menawarkan kelas tersebut kepada mahasiswa. Nah, untuk semester 1, kelas atau KRS itu dipaketkan oleh ICT. Nanti di semester 2 mahasiswa akan menginput KRS-nya secara mandiri. Setelah KRS dipaketkan atau mahasiswa menginput KRS secara mandiri, maka dosen mendapatkan kepenasihatan KRS atau jadwal perkuliahannya. Setelah itu, setelah proses pertama selesai, maka berlangsung perkuliahan. Dan idealnya perkuliahan
selama perkuliahan atau selama pertemuan, dosen wajib mengisi presensi perkuliahannya di hari perkuliahan tersebut atau di jadwalnya. Nah, untuk sementara karena sistem ini baru dan perkuliahan di semester 1 2021-2022 sudah di ujung perkuliahan, maka presensi untuk saat ini di backup oleh ICT fakultas atau ICT prodi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang semester 1 ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi karena di backup oleh ICT untuk semester 1. Namun di semester berikutnya atau semester kedua, presensi dilakukan wajib dilakukan oleh dosen secara berkala di tiap jadwal perkuliahannya. Oke. Setelah presensi selesai, perkuliahan selesai, maka akan ada penginputan nilai. Nah, di sistem itu penginputan nilai pada akun dosen dapat dilakukan setelah jadwal UTS atau jadwal UAS-nya sudah di set sama ICT fakultas. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengisian nilai apabila jadwal UTS dan UAS-nya sudah ditetapkan oleh ICT fakultas. Nah, di sini ICT fakultas juga dapat melakukan penginputan nilai. Namun ICT di sini diterangkan sebagai opsional dalam memasukkan nilai. Jadi yang diwajibkan sebenarnya idealnya adalah dosen yang menginput nilai. Oke, selebihnya itu ada cetak KHS, itu dapat dilakukan oleh ICT, dan cetak transkrip akademik SKPI itu dapat dilakukan oleh ICT fakultas. Nah, itu sedikit keterangan tentang alur prosesnya. Oke, kita langsung saja. Mungkin sekilas untuk semester berikutnya saya akan sedikit menjelaskan yang di tutorial ini, step by step pengisian presensi. Ini dapat dilakukan di semester kedua nanti, karena yang semester sekarang itu di backup oleh ICT fakultas. Mungkin yang semester kedua ini untuk input presensi itu ada di menu isi presensi MK dosen. Kita cek di aplikasinya, isi presensi MK dosen. Oke, nah akan muncul kelas-kelas yang Bapak Ibu mengajar, dan ada jumlah pertemuan yang sudah ini jumlah pertemuan 16 adalah yang sudah dilakukan penginputan presensi. Ini sudah dilakukan oleh ICT. Untuk mengisi presensi bisa tinggal pilih salah satu mata kuliah yang sedang diajar di tombol isi presensi pada menu isi presensi FK dosen. Klik, scroll ke bawah, lalu misalkan belum sama sekali ya, misalkan yang ini yang kosong, kita klik. Nah, belum sama sekali, jadi scroll ke bawah akan muncul tombol tambah data presensi pertemuan pertama dengan keterangan prodi MPI, SKS 2, jadwalnya, dan pesertanya. Lalu klik tombol tambah presensi. Nah, ini tanggal sesuai dengan hari sekarang atau waktu sekarang. Jika pengisian presensi itu kemarin, bisa disesuaikan tanggalnya lagi. Misalkan 13 Januari. Misalkan jadwalnya kemarin, tapi penginputan presensi di sistemnya hari ini, tinggal disesuaikan. Oke, dan ini jam pertemuannya sesuai dengan jam perkuliahan. Lalu isi indeks kemampuan materi perkuliahan untuk dan status hadir atau tidak hadir mahasiswa. Nah, di sini defaultnya atau bawaannya itu hadir langsung. Jadi misalnya semua mahasiswa hadir, ini tidak perlu diubah lagi optionnya, tinggal isi
indikator dan lain-lain, lalu klik ubah presensi, klik tombol ubah presensi pertama. Begitupun dengan perkuliahan, mata kuliah yang lainnya. Sedikit penjelasan yang presensi. Lalu berikutnya langsung ke materi utamanya, itu cara isi nilai. Nah, di sini jika proses presensi sudah selesai, ini boleh di skip. Jika proses presensi, jadwal UTS dan jadwal UAS sudah ditetapkan oleh ICT tiap fakultasnya, maka dosen sudah bisa input nilai. Jika jadwal UTS dan jadwal UAS belum ditetapkan oleh ICT, maka dosen tidak dapat melakukan penginputan nilai. Maka dari itu, yang pertama kali nanti Bapak Ibu lakukan, yang perlu dipastikan adalah jadwalnya terlebih dahulu. Karena jika tidak ada jadwal, maka dosen tidak akan dapat melakukan penginputan nilai. Nah, saya contohkan di sini di aplikasinya. Pada awal masuk, pastikan dulu jadwal ujiannya sudah ditetapkan oleh ICT. Bisa masuk ke menu jadwal ujian yang ada di sini. Jadwal ujian dosen, klik. Nah, jika jadwal sudah ditetapkan, maka kolom jadwal ujian ini akan terisi waktu, tanggal, dan lokal. Jika belum dijadwalkan, maka kolom ini akan kosong. Maka pengisian tidak akan dapat dilakukan, pengisian nilai. Nah, di sini bisa dicek jadwal UAS dan UTS. Klik, pilih jadwal UAS. Nah, di sini sudah ditetapkan semua jadwalnya, maka Bapak Ibu sekalian sudah dapat melakukan pengisian nilai. Pengisian nilai ada di menu isi nilai MK dosen. Petunjuk seperti gambar di bawah. Ada di menu ini yang poin 1. Coba isi nilai MK dosen. Scroll. Pilih mata kuliah apa yang akan diisi nilainya. Ada di poin 2 yaitu kolom aksi. Tombol isi nilai. Diklik jika ingin mengisi nilai mata kuliah bahasa Arab kelas A, maka pilih yang baris 1 ini, baris bahasa Arab kelas A. Klik isi nilai, scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada sedikit keterangan, itu tanggal nilai untuk kelas. Nah, ini tanggal isi. Ini akan terisi apabila sudah melakukan pengisian nilai. Dan ini tanggal atau jadwal UTS dan UAS-nya. Lalu untuk mengisi nilai pada kelas mata kuliah A, bahasa Arab A misalnya, silakan Anda download dan lengkapi berkas pengisian nilai di bawah ini. Nah, download dulu, ada di tombol download berkas pengisian nilai untuk bahasa Arab A. Coba kita download. Nah, ini berkasnya, kita buka. Nah, ini adalah format pengisiannya, Bapak Ibu. Di sini ada penjelasan atau petunjuk. Poin pertama adalah gantilah angka persentase sel H22, yaitu sel hadir ini di kolom hadir 22 sampai N22 yaitu UAS ya, N22 yaitu UAS sesuai SAP masing-masing dengan jumlah total persentase harus sama dengan 100%. Artinya dari sini ke sini hitungannya 100%. Lalu isi nilai hadir, peran lain, kuis, tugas, UTS, dan lain-lain dengan angka skala 0 sampai 100. Selain kolom tersebut jangan diisi. Ini kolom yang lain akan otomatis karena sudah ada perhitungannya.
Poin ketiga, nilai angka akan dihitung otomatis berdasarkan persentase yang Anda tuliskan di kolom ini. Oke. Lalu konversi ke nilai huruf akan dihitung secara otomatis dengan menggunakan dua metode PAP. Nah, ini metode PAP ini adalah perhitungan atau apa namanya, rentang nilai. Nah, dan itu ada perhitungannya di bawah ini. Ini untuk perhitungan PAP dan ini perhitungan PAN. Nah, menurut info yang saya dapatkan kemarin yang digunakan itu adalah perhitungan PAP dan ini sama seperti siakad yang lama. Itu disesuaikan dengan siakad yang lama. Nah, ini saya contohkan misalnya untuk hadir, oh ya, yang siakad lama itu ada kolom partisipasi. Nah, kolom partisipasi itu kalau di siakad baru termasuk di 3 ini. Itu kolom partisipasi. Kayak ini. Jadi misalnya partisipasinya mau ditaruh di nilai hadir saja boleh. Misalnya partisipasinya diambil 20%. Lalu perannya tidak digunakan bisa dikasih 0. Lainnya bisa juga dikasih 0. Kuis bisa juga, kalau enggak dipakai bisa dikasih 0. Tugas misalnya dipakai itu dikasih 10%. UTS misalnya 20%, UAS misalnya 10%. Ini hanya contoh 20 ya. 20%. Ini 30. Ini sekedar contoh. Tapi Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan sesuai SAP-nya masing-masing. Nah, untuk kolom yang lain tidak perlu diubah. Di sini sudah dijelaskan. Selain kolom tersebut yang kuning ini, baris atau kolom ini ke bawah jangan diisi gitu atau tidak diubah. Nah, sini saya contohkan. Misalnya ini sama seperti yang biasa gitu. 0 tidak dipakai. Misalnya 30%. Maka mendapatkan hasil C+. Misalnya ini 60%. Mahasiswa mendapatkan hasil nilai akhirnya B. Gitu. Nah, setelah berkas ini selesai diisi sampai ke bawah, sampai keseluruhan mahasiswa, maka dapat disimpan. Simpan dan kita upload di sini. Nah, setelah berkas pengisian nilai tersebut selesai diisi, silakan upload kembali berkas tersebut melalui form di bawah ini. Nah, pilih file, pilih berkas yang sudah kita isi tadi. Nah, ini misalnya. Oke, lalu tentukan metode pengisian nilai akhir. Nah, yang digunakan adalah PAP. Karena di sini defaultnya PAP. Jika nanti ada perubahan menggunakan metode PAN yang sudah ada perhitungannya tadi di file Excel-nya, itu tinggal ubah di metode PAN. Jadi nilai akhirnya diambil dari acuan normatif PAN ini, yang PAN. Oke, setelah itu isi keterangan jika diperlukan, lalu klik upload berkas, maka nilai akan langsung masuk ke sistem. Nah, sini jika sudah melakukan penginputan nilai, bisa lihat di menu lihat nilai. Sini. Ini sepertinya belum dilakukan, maka nilai masih kosong. Bisa juga dilihat berkas. Scroll ke bawah ya, Bapak Ibu jangan lupa. Ini karena belum dilakukan, jadi belum ada isi nilai tersebut. Oke, untuk pengisian nilai
seperti itu. Begitupun dengan nilai kelas lainnya. Jadi caranya sama untuk yang kelas lainnya, caranya sama, tinggal dipilih baris yang kelas yang mau diisi. Caranya sama seperti tadi, ada di tutorial, dokumen tutorial ini. Untuk menu lain itu akan menyusul di tutorial lainnya, yaitu seperti menu pembimbingan mahasiswa umum, difabel, asing, dan mahasiswa kerjasama, dan menu-menu lainnya akan diupdate di link ini juga nanti ke bawah. Karena fokusnya hari ini adalah pengisian nilai, maka tutorialnya hanya untuk pengisian nilai dan sedikit gambaran untuk presensi, melakukan presensi untuk semester depan. Oke, baik. Dan laporan nilai MK bisa dicetak di menu cetak laporan MK. Nah, di sini tinggal pilih mau cetak laporan presensi atau realisasi perkuliahan, jurnal, atau rekap nilai. Tinggal bisa diklik dan dapat dicetak di sini. Oke, untuk penginputan nilai dan gambaran presensi, pengisian presensi cukup sebatas ini. Untuk berikutnya, jika ada pertanyaan, silakan boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Lukman, izin. Ya, Pak. Pak Jalal. Pak Jalaluddin, ya. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Lukman, luar biasa ini kita diberikan pencerahan. Begini Pak Lukman, dari akun dosen ini kita cek akun itu kan namanya panjang Pak Lukman ya. Saya cari nama saya itu nomor 334. Bisa tidak Ya. kalau itu kita scroll secara praktis mencari nama tadi Pak Lukman? Kalau harus kita ini, kalau pakai laptop gini Pak. Bisa ya? Saya cek, saya coba ya Pak ya. Ya cara praktisnya. Kalau pakai laptop gampang sih. Pakai magnet. Pakai magnet. Nanti di filter ya Pak Lukman ya? Ada ya menu filternya. Ada filternya. Nah, jadi tinggal di filter aja. Pak Jala tuh tahu lah tuh. Panjang nyarinya Pak Jamrizal, saya cari 334. Kan ratusan nama itu. Karena mungkin cara praktisnya kan. Nah, di filter aja Pak. Di sini ada. Urutkan dulu sampai ini. Oh, itu ya. Oke. Kayak kontrol F, kontrol F juga bisa. Oh ya, kontrol F juga bisa Pak. Oh bisa itu ya, font ya. Oke Pak Lukman. Satu lagi Pak Lukman. Ketika kita sudah menginput nilai ya, ketika sudah menginput nilai, tahu-tahunya mungkin ada nilai yang ingin diperbaiki lagi, atau ada mungkin nilai mahasiswa yang waktu itu belum kita keluarkan, lalu ada perubahan nilai, nah itu bisa kita lakukan seperti apa Pak Lukman? Bisa Pak, itu dari berkas Bisa. tadi. Resep. Jadi berkas itu update juga gitu kan. Jadi misalnya ini saya contohkan. Penginputan nilai itu dari berkas tadi. Misalnya ini sudah dilakukan penginputan sebelumnya, tapi ada yang perlu diperbaiki. Nah kembali lagi dengan cara yang tadi Pak. Isi nilai, download dulu. Nah, maka berkas ini akan update. Ada misalnya sudah terrecord isi data gitu kan? Ya. Nah, berkas itu sudah ada isinya, isian data sebelumnya gitu maksudnya. Artinya begini Pak, artinya sistem kita masih mau menerima perubahan itu ya? Masih dari kan berkas ini. Tidak mau lagi karena KS sudah cetak katanya. Oh, gitu. Kalau sudah cetak. Ada batas waktunya nih berapa lama rentang waktu perbaikan nilai kepada kami para dosen ini? Itu akademik mungkin Pak. Oh itu ya. Saya tidak bisa menjawab. Jadi kasihan mahasiswa juga pas dikasih nilai perbaikan dan terima lagi karena KS sudah cetak atau sudah tersistem terkunci.
dia ngebacanya dari kode download. Kalau sistem dari sisi sistemnya gitu. Oke, Pak Lukman. Tanya Pak Lukman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita buka akun, muncul ID dan password. Passwordnya cantik, ada angka, ada huruf. Di ID itu ada yang panjang, ada yang pendek, Pak Lukman. Apa Iya, atau dibuat saja bahwa ID itu NIP kita masing-masing, Pak? Gimana kira-kira? Kemarin itu ngambilnya kami ngambil datanya acak Pak dari home base, dari siakat lama gitu, jadi konversi. Dan itu cuma nomor ID saja Pak. Kan Oh iya. ketetapan NIP gitu. Kalau NIP itu ada di sistem kepegawaian itu sudah ditetapkan NIP gitu. Itu hanya untuk username masuknya saja. Ya, tapi ID itu di beranda siakat, dia langsung larinya ke NIP itu. Kebetulan saya itu bukan NIP sangat pendek, cuma 8 angka. Jadi lari ke NIP, aneh NIP saya jadinya kan. Jadi minta tolong saja direset nanti ID saya Pak Lukman, atau secara japri diajar saja nanti caranya. Oke Pak, siapa? Mereset ID. Ya. Yang kedua, melihat alur kerja antara ICT dengan dosen, itu dapat dipahami sementara, artinya ICT dulu yang bekerja, yang menyajikan, baru dosen berikutnya. Jadi dosen tidak bisa bekerja kalau belum ada aba-aba dari ICT. Betul. Oleh karena itu kami dosen sangat penting mempunyai nomor HP ICT masing-masing fakultas atau pasca untuk konfirmasi tindak lanjut daripada siakat ini. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga Pak Lukman, dalam hal entry nilai di pasca ini kan dosennya pasang-pasangan Pak. Jadi kalau artinya yang tergambar sekarang nilai yang akan diupload itu betul-betul nilai yang sudah disepakati oleh kedua dosen. Betul Pak. Kalau tidak, antara siakat saya dengan siakat dosen teman saya, misalnya sepasangan Pak Jalal, bisa berbeda nanti nilainya. Nah, ketika terupload nilai yang berbeda untuk mahasiswa kelas tertentu, sistem yang bingung membacanya Pak. Jadi ada kesepakatan dosen, udah oke nilainya, baik nilai UTS maupun soal UTS, soal UAS, termasuk nilai, baru diupload ke siakat ini. Saya rasa itu yang harus kita sepakati pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Selesai? Belum? Halo. Mana nih? Hilang suara yo. Halo. Tidak, ada lah suaranya. Ada Pak Lukman, ada. Lanjutlah. Tapi itu unmute Pak. Suara Pak Lukman tidak aktif. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Dijawab dulu, dijawab dulu. Yang Pak Jamrizal tadi gimana Pak Lukman? Apakah sudah tinggal ikut saja atau tinggal saran aja ini sifatnya? Iya, tadi dari Pak Jamrizal itu
Betul yang katakan tadi, itu yang tim dosen kayak yang di Pasca Sarjana itu kan saya ada yang 2 dosen menyangku, 1 mata kuliah. Nah itu bisa disepakati dulu Pak secara tim. Betul yang Pak yang Rizal tadi ya. Selebihnya lanjutnya pernyataan. Ini mau konfirmasi Pak Lukman. Halo. Halo, ya Pak. Ini di akun dosen ini dan ada yang kurang jelas ini. Jika gagal login, coba gunakan password apa ini? Tutademia. Tutademia. Ya? Tanpa angka di belakang. Tutademia. Tutademia ya? Demia, ya. Tuta ya? Iya Pak. Tutademia. Terus nomor hubungnya ini 0821 ya? Nomor saya Pak. Ya. Oh iya ya. Baru jelas nih. Tadi kecil. 0821 018 1958. Oke, terima kasih. Pak Lukman, halo. Pak Lukman ya? Iya Pak. Pak Lukman ya? Iya Pak. Lukman yang mana nih? Suaranya kecil ya. Lukman yang mana nih? Itu Pak Lukman Hakim. Ya, saya mau. Ya Pak Lukman namanya ya. Saya mau juga nih. Artinya si akad pertama yang saya sampaikan, si akad ini sudah mulai berlaku nanti ini ya. Ya Pak. Sudah mulai diberlakukan ya untuk semester ini. Iya Pak. Ya. Untuk mahasiswa semester 1 tahun ini Pak. Oh iya. Dan selanjutnya. Jadi kalau begitu, saya gampang sekali mengisinya di Fakultas Syariah. Saya ini dosen tetap di Fakultas Syariah di jurusan Hukum Ekonomi. Ya, tapi untuk di Pasca, ya kalau sudah diberlakukan namanya ini, artinya gampang sekali kita memasukkan nilai, ya. Dan bahkan bisa dikejar dosennya kalau belum. Kemarin saya dikejar-kejar, kalau belum dikejar-kejar sampai jam 12.00 itu tetapkan, kalau tidak diambil alih, gitu kan gitu. Tidak, kira-kira begitu ya, Lukman ya. Iya Pak. Jadi kebijakan itu, maksud saya itu ini cukup terlambat sebenarnya si akad di Pasca ini. Sebagai begitu carut marutnya penilaian, ya, nilai-nilai dosen itu susah dikejar-kejar kemana-mana. Sebetulnya tapi keuntungan diberlakukan di semester 1 ini sudah dimulai. Nah, tantangan kita ini, saya berkali-kali kalau ada pertemuan-pertemuan, ada rapat-rapat, saya bilang begitu bahwa kalau diaktifkan si akad di fakultas di Pasca Sarjana supaya bisa gampang mengaksesnya gitu kan. Iya Pak. Kemudian persoalan-persoalan lain kalau sekiranya memang ya kalau lambat dimasukkan nilai ini oleh dosen bersangkutan, apakah memang betul-betul bahwa ini diambil alih ya? Apakah memang ada sistem diambil alih atau nilai itu ditetapkan oleh si akad panitia atau kita ini yang di Pasca atau dari pihak Pak Lukman, ya kan, kira-kira gitu. Yang kedua ini, jadi silakan dijawab ini Pak Lukman. Banyak lagi hal yang lain tapi inilah dulu dijawab, silakan. Ya. Untuk penginputan nilai. Ambil alih. Pak Rul. Ya. Untuk penginputan nilai itu dilakukan oleh dosen wajib. Nah, jika dosen tidak dapat melakukannya, itu bisa diserahkan ke ICT jika terlambat. ICT dapat melakukan penginputan juga, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Diambil oleh ICT biasanya. Kecil sekali suaranya Pak Lukman. Pak Lukman, suaranya kecil sekali. Berisik-bisik. Untuk penginputan nilai itu kan idealnya wajib dilakukan oleh dosen, Pak.
Nah, misalkan iya. dosen tidak dapat melakukannya, itu bisa diambil alih oleh ICT dengan dosen menyerahkan nilainya ke ICT itu, Pak. Iya. Oke. Itu. Jadi sebentar Pak Lukman. Kalau sekiranya diserahkan itu nilai berapa dikasih ya? Nilai terendah atau nilai tertinggi? No, maksudnya. Begini Pak Lukman, Pak. mungkin maksudnya begini Pak Lukman. Iya. Ada aturan selama ini di BIN termasuk pasca ya. Ketika dosen diberi waktu misalnya 2 minggu untuk menginput nilai atau menyerahkan nilai. Selama 2 minggu itu belum diserahkan juga, maka oleh akademik diambil alih nilainya. Dikasihlah nilai misalnya 70 B ya, atau 75 B plus. Nah, dengan sistem ini, apakah siakat juga kan berlaku begitu itu? Ketika dosen waktu 2 minggu belum juga menyerahkan nilai, apakah hak peto siakat ICT-nya untuk mengambil nilai itu tanpa memberitahu ke dosen lagi? Hak peto di siakat sendiri gitu. Kalau sistemnya bisa, Pak. Tapi kalau terkait apakah terkait tanggal apa segala macam, saya tidak dapat menjawab itu, Pak. Kayak ya kalau di sistem itu bisa dilakukan, misalkan tidak dapat dilakukan oleh dosen, terus diambil alih oleh ICT. Jika ICT tidak, diambil oleh akademik, gitu kan? Itu bisa. Tapi untuk yang nilainya berapa itu saya tidak dapat menjawab itu. Ketentuan nilainya, persentase. Itu sih Pak. Saya rasa ada problem Pak Pan. Kalau sistem ambil alih itu akan muncul problem baru. Langkah prodi atau ICT mengambil alih karena dosen lambat menyerahkan nilai, lalu diambil alih memberikan nilai untuk mahasiswa yang dimaksud. Suatu ketika tanpa diduga dosen yang bersangkutan mengupload nilainya sendiri lagi, jadi berbeda nilainya nanti. Jadi menurut saya pihak prodi harus menghubung dosen bersangkutan melalui Japri sesuai dengan limit yang diberikan, maka dosen segera menyerahkan nilai. Kalau tidak, kami akan ambil alih nilainya dengan cara kami beri nilai. Tetapi dosen yang bersangkutan kalau mau upload di siakatnya harus konfirmasi dengan ICT atau prodi dulu, itu yang terbaik. Makasih. Ya, betul Pak. Jadi seperti itu mungkin yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahan data ya. Ya. Terkait sistem, apakah masih ada yang daripada negara Jaiku lebih hadir di Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu. Pak Lukman. Halo. Pak Lukman. Pak Lukman. Ya Pak. Pak Jom. Pak Lukman. Ya Pak. Itu di beranda siakat itu kan di atas nama kita kan ada peta. Itu untuk foto atau apa itu? Bisa ditempatkan foto di situ? Bisa Pak. Nanti disiapkan oleh kepegawaian itu Pak. Karena sistem baru itu lebih cantik, lebih bagus. Ya. Setuju bikin foto Pak. Ya, kasih Pak. Bisa dilakukan oleh pegawaian. Ya, oke, makasih. Siap. Betul Pak Jamrizal saja pengacara keluarga ya. Pak Lukman, nanya Pak Lukman. Pak. Siap, Pak Usin Ritonga. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya, bisakah kita membuka daftar nilai orang lain dan berupaya merubahnya? Karena kalau ini bisa terjadi, ini kan juga menjadikan sesuatu nilai itu tidak valid, gitu ya. Artinya seseorang bisa aja dia merobok-obok nilai yang sudah ada karena dia tahu kuncinya. Nah, atau mungkin ICT bisa enggak ICT merubah nilai yang sudah dibuat oleh dosen itu? Barangkali itu kalau bisa ini siakat kita ini jadi masalah juga ini. Ya. Terima kasih. Ya. Karena ini yang pertama dilakukan,
Maka passwordnya kemarin itu ada sistem kami buat, yaitu untuk ngecek passwordnya. Info. Nah, ketika input nomor ID, misalnya roster anak roster jadwal misalnya ini Pak ya, kemarin tuh. Nah, namun untuk aplikasi ini kemarin banyak yang kendala gitu, ditaruh di sini dulu ID dan passwordnya. Nah, setelah kami berikan ID dan password, bisa langsung diubah sebenarnya Pak. Langsung ubah. Jadi Bapak Ibu dosen langsung bisa ubahnya secara mandiri sendiri dengan konfirmasi kota kelahiran. Itu sih Pak. Kalau untuk yang perubahan nilai dan lain-lain, jika untuk ICT itu dapat merubah nilai Pak, karena standarnya gitu sih Pak. ICT bisa input dan merubah nilai juga. Makanya di sini tadi saya di sini ditulis opsional, apabila diperlukan penginputan nilai oleh ICT, perubahan nilai oleh ICT, namun diwajibkan oleh dosen. Untuk mengamankan akun, silakan ubah akunnya di reset password tadi, Pak. Gitu. Cukup Bapak Ibu. Baik Pak Lukman. Ya. Di sini ada yang bertanya via chat. Ada Ibu Khairiyah, izin bertanya untuk ID dan password akun bagi yang DTBLU baru, dosen tetap BLU baru bagaimana? WA ke saya saja bisa, nanti kalau sudah ada datanya disekat akan dibuat akunnya gitu. Karena yang DTBLU yang tahun 2022 kan baru masuk, jadi belum terdata sebagai akun gitu. Boleh Japri atau di aplikasi PTPD yang virtual, layanan virtual itu siap. Baik, begitu Bapak dan Ibu semuanya. Oh iya, pelayanan ya, atau pengaduan silakan ke pelayanan pengaduan di PTPD, silakan di sini ya, saya bisa di sini juga maksudnya di siap.uinjambi.ac.id. Di sini dapat melakukan berbagai macam hal tentang ID, password, pembuatan akun maksudnya, bisa di sini. Saya kirim. Pak Lukman. Ya. Itu di reset ID password itu dia kan minta kota kelahiran. Iya, Pak. Maksud kota kelahiran itu kota tempat lahir atau tempat lahirnya? Kalau dia lahir di desa misalnya, apa nama desanya, apa nama kotanya? Kota, Pak. Misalnya Jambi, di ketik Jambi. Misalnya tidak bisa Jambi, coba dikasih strip. Misal dia lahir di Kumpe, yang ditulis Muara Jambinya atau Kumpenya? Terdatanya kota Jambi sekarang, Pak. Oh, kota Jambi ya? Iya. Coba Jambi dulu, kalau nggak bisa dikasih strip aja gitu. Oke, sip. Man, izin. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Pak Lukman? Dengar Pak, Pak Dharma. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Pak Lukman, ini cuma konfirmasi saja.
Ya. Di pasca kan ada penerimaan 2 kali dalam 1 tahun. Apakah itu mempengaruhi siakat? Terima kasih. Oke. Soal yang itu kemarin kami sudah maksudnya Kepala PTWD Pak Aris dan waktu itu saya juga ikut dalam rapat untuk yang semester 2 untuk mahasiswa baru yang masuk di genap itu bisa dimasukkan ke sistem ini, Pak. Kemarin sudah dijelaskan juga sama Pak Dirutnya sama Pak Aris juga, sudah dilakukan rapat kemarin. Itu akan diberlakukan ke sistem ini juga, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Siap. Satu lagi Pak Lukman. Pak. ICT jelas memprogramkan semester berjalan itu sesuai dengan kalender akademik. Begitu kan Pak Lukman? Betul Pak, begitu. Bagaimana untuk antri nilai? Kalau ada di kelas di PSK kita ini, dia semester ganjil, tapi yang jalan semester genap. Apa tidak jadi problem itu? Artinya nilai yang diantri semester genap, ICT memprogramkan yang jalan itu semester ganjil sesuai tahun akademik. Ini bagaimana Pak masalahnya? Makasih. Oke. Untuk itu kemarin juga sudah disampaikan sama ICT-nya problem nggak gitu kan? Kalau dia masuk di genap tapi mata kuliahnya ganjil gitu. Nah, itu sudah di setting di prasyaratnya, Pak. Jadi dari akademik melakukan setting prasyarat khusus untuk pasca sarjana itu bisa dilakukan sistem genap ganjil seperti itu, Pak. Kemarin sudah disampaikan sama Pak Aris ke Pak Dirutnya sama yang ikut rapat kemarin juga sudah disampaikan seperti itu. Oke, makasih. Siap, Pak. Pak Jalal tuh pertanyaan Pak Jalal, saya nyampaikan baik itu. Iya, menyampaikan. Itu apa namanya? Tepuk anak seni menantu tuh, Pak. Siap. Cukup Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Lukman, cukup. Kalau cukup, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau hilaf, mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas penyampaiannya pada siang hari ini. Dan untuk kegiatan pelatihan pengisian penginputan nilai pada siang hari ini kita akan tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada banyak salah dari kami, kekurangan dari kami, mohon dimaklumi dan kami pun segera memperbaikinya. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Pak Aris, dan semua Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang bersamaannya. Izin live ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.